Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perancangan pabrik Cardano berbahan baku biji kulit mete dengan kapasitas 15.000 ton per tahun. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Damulana dengan teman saya Apertek Prasetya. Silakan Aper. Baik, topik utama yang akan kami bahas ada 4, yaitu yang pertama latar belakang identifikasi peluang investasi, kemudian yang kedua ada penentuan dan perancangan teknologi, yang ketiga evaluasi ekonomi, dan yang keempat kesimpulan. Topik pertama mengenai latar belakang pendirian pabrik. Cardano merupakan senyawa fenolik lipid komponen utama dari cashew nut cell liquid atau CNSL. Salah satu pengaplikasiannya adalah sebagai resin alami, contohnya fenolik resin. Nah, kebutuhan senyawa fenol dalam negeri ini cukup besar. Pada umumnya, menggunakan senyawa fenol yang berasal dari produk petrokimia. Cardano sebagai komponen utama CNSL memiliki harga lebih rendah dari fenol karena diproduksi dari limbah, sehingga sangat potensial dimanfaatkan untuk mensubstitusi kebutuhan senyawa fenol terutama di dalam negeri. Komponen utama penyusun CNSL sendiri terdiri atas asam anakardat, kardanol, kardol, dan 2-metil kardol. Terdapat 2 ekstraksi. Yang pertama ada ekstraksi dingin dengan menggunakan pelarut menghasilkan 70% asam anakardat, 18% kardanol, 5% kardol, dan sisanya berupa fenol lain. Sedangkan untuk ekstraksi panas yang merupakan proses penyangraian menghasilkan kardanol lebih besar sebanyak 52%, kemudian 10% kardol, dan 30% material polimer, dan sisanya berupa zat lain. Berikut gambaran struktur penampang kulit gelondong mete, di mana terdapat perbandingan antara kulit gelondong mete dan kacang mete berbanding 60:40. Untuk analisa ekonomi, di data impor kardanol di Indonesia, data ekspor kardanol di Indonesia, data konsumsi kardanol di Indonesia, yang merupakan data sekunder konsumsi resin fenolik, dan data produksi kardanol di Indonesia. Karena tidak terdapat data ekspor, impor, dan konsumsi Indonesia, berdasarkan hasil analisis pasar, dilakukan pendekatan sekunder pada resin fenolik untuk data impor, ekspor, dan konsumsi. Ditampilkan pada tabel 1, sementara untuk proyeksi sampai tahun 2024 ditampilkan pada tabel 2. Didapat data diproyeksikan pada jumlah kardanol yang diperlukan untuk pembuatan resin fenolik sebesar 893 ton. Berikut kapasitas ekonomis dunia dengan kapasitas minimal 1.500 ton per tahun dan kapasitas maksimal 100.000 ton per tahun. Untuk ketersediaan bahan baku cashew nut, didapat data pertumbuhan pada tahun dari 2015 sampai 2020 yaitu 0,82%. Diproyeksikan pada tahun 2022, diproyeksikan pada tahun 2024 produksi cashew nut sebesar 144.500 ton per tahun. Dan untuk cashew nut cell 216.751 ton per tahun, CNSL sebesar 75.862 per tahun, dan untuk cardano 39.448 ton per tahun. Untuk pemilihan lokasi ada 8 parameter utama, dari pasokan bahan baku sampai dengan iklim. Pemilihan lokasi dipilih di Jawa Tengah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adam. Topik kedua yaitu penentuan dan perencanaan
teknologi. Rencana pemurnian Cardano terdiri dari 2 metode, yaitu penjemputan CNSL dan pemurnian Cardano. Pada tahap awal, yaitu penjemputan CNSL dari cashew nut shell liquid, didapat 2 metode, yaitu ekstraksi dingin dengan ekstraksi panas. Di sini kami tampilkan adalah paten berdasarkan pemilihan paten ekstraksi dingin, yaitu dengan menggunakan ekstraksi dengan satu solvent, dan yang kedua adalah dengan campuran solvent. Dari kedua perbandingan paten ini menghasilkan yield yang lebih besar adalah campuran solvent antara heksan dengan etanol dengan persentase 3:1. Dengan kondisi operasi yang hampir sama, dengan tekanan yang hampir sama juga, perbedaannya adalah ekstraksi karakteristik utility of cashew nut shell liquid menggunakan ekstraktor, sedangkan karakteristik isi pada paten kedua menggunakan alat destilasi. Kemudian ekstraksi panas itu dengan metode penyangraian menghasilkan yield sebesar 27,22, sedangkan pada paten pertama itu menghasilkan 11%. Ekstraksi panas memang lebih kecil gitu ya, tetapi persentase konsentrasi kardanol yang ada di dalam CNSL lebih besar dibandingkan pada ekstraksi dingin. Dan ekstraksi dingin pun membutuhkan kos tambahan, yaitu penyediaan bahan ekstraksi, yaitu etanol maupun heksan. Sehingga kami memilih proses penjemputan CNSL atau ekstraksi panas dengan paten kedua, yaitu extraction characteristic and utilization of cashew nut shell liquid, cashew nut shell heat and press. Jadi ekstraksi panas dengan menggunakan pengepresan pada tekanan pengepresan yaitu 200 kg per cm kubik. Kemudian pada pemurnian CNSL di sini ada 3 paten yang kami lakukan perbandingan, yaitu dari yang pertama, yaitu bahan bakunya menggunakan sama, akan tetapi prosesnya berbeda, yaitu proses ekstraksi superkritikal dengan destilasi vakum. Dari ketiga paten ini, dari yield yang kami lihat, memang ekstraksi superkritikal memang 63,36% yieldnya lebih besar dibandingkan destilasi vakum. Akan tetapi kalau lihat dari kondisi operasi, yaitu tekanannya itu tinggi, yaitu 64,15 sampai dengan 493,46 atmosfer dibandingkan vakum. Pada kondisi proses, penyesuaian tekanan vakum lebih mudah dan lebih disarankan dibandingkan tekanan yang lebih tinggi, karena penggunaan alat yang cukup harus dipertimbangkan pada proses tekanan tinggi. Sehingga dari ketiga paten ini, untuk pemurnian kardanol dari CNSL, kami memilih paten yang ketiga, yaitu destilasi cashew nut shell liquid destilasi vakum dengan net 50-60%. Maaf. Kemudian di sini kami tampilkan blok diagram penjemputan CNSL, yaitu bahan baku CNSL yaitu cashew nut shell akan dicacah atau di crusher sampai 1-3 cm. Kemudian akan dilakukan roaster, pemanggangan pada suhu 80 Celcius. Setelah itu akan dilakukan pengepresan dan barulah dipisahkan antara ampas dan cairan CNSL. Ini kami tampilkan pemurnian Cardano dari CNSL dengan metode destilasi vakum yang sebelumnya kami jelaskan, yaitu di mana CNSL yang
dihasilkan akan disesuaikan temperatur dan tekanannya, kemudian tekanannya yaitu tekanan vakum 5 mm Hg, sedangkan suhunya itu 170 Celcius. Kemudian didestilasi dan nanti akan terpisah antara kardanol dengan senyawa-senyawa lain yaitu kardol dan 2-metil kardol. Kemudian setelah didestilasi nanti produk bawah akan didestilasi kembali untuk menghasilkan kardol. Kita memisahkan produk samping, sedangkan produk atas akan dikondisikan yaitu dinaikkan tekanannya, kemudian kita diturunkan suhunya, dikondisikan untuk menghilangkan kandungan air di dalam kardanol. Setelah dilakukan hilangkan kandungan air dengan menggunakan acetic anhydride dengan menggunakan alat adsorber, kemudian diteruskan ke flash drum dan didestilasi kembali untuk mendapatkan kardanol dengan konsentrasi yang lebih besar. Topik ketiga kita membahas tentang harga alat, perhitungan biaya, dan analisa kelayakan. Harga alat akan berubah setiap saat tergantung kondisi ekonomi yang mempengaruhi mempengaruhinya. Untuk mencari harga alat itu sendiri perlu dicari pada tahun analisa. Jadi setiap tahun harga alat tersebut berbeda-beda. Jadi tidak bisa sebagai acuan sehingga kita harus melakukan analisa kembali pada saat pendirian pabrik di tahun yang akan datang. Perhitungan biaya ada 4 poin, yaitu total capital investment, yaitu modal kerja dan modal umum. Yang kedua adalah total production cost, yaitu biaya pengeluaran dan biaya pengeluaran umum. Yang ketiga adalah total pendapatan penjualan kardanol, dan yang keempat adalah analisa kelayakan. Total kapasitas investment, banyaknya pengeluaran yang diperlukan untuk fasilitas produktif seperti modal tetap, harga alat dan tempat, biaya instruksi, perpipaan, instrumentasi yang berkaitan dengan pendirian pabrik. Sedangkan modal kerja seperti administrasi, sales expense, research, dan finance. Total production cost, yaitu yang pertama adalah biaya pengeluaran, manufacturing cost secara langsung, tidak langsung, dan tetap. Sedangkan biaya pengeluaran umum seperti administrasi, penjualan produk, penelitian, dan biaya pembelanjaan. Analisa kelayakan pabrik. Yang pertama ada 5 poin, yaitu yang pertama return of investment, yang kedua pay on time, yang ketiga break even point, yang keempat shutdown point, and yang ketiga discount cash flow rate. Kesimpulan akan dijelaskan oleh Apertika Prasetya. Jadi, dari hasil analisa dan pengamatan beberapa aspek pabrik kardinal ini layak didirikan di Indonesia karena yang pertama, dia terbuat dari bahan alam, yaitu berupa limbah, maka tidak menghasilkan dari bahan alam limbah kulit biji mete sehingga tidak menghasilkan limbah lagi dengan harga jual yang murah dibanding dengan yang berbahan baku kimia. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.